Halo semuanya. Kita dari kelompok 2 kelas C yang beranggotakan Saya Duta Raffi dengan 3 digit NPM terakhir 118. Saya Farhan Julianto dengan 3 di NPM terakhir 042. saya Deden Sultan dengan 3 digit NPM terakhir 252. Saya Dianalia dengan 3 digit NPM terakhir 039. Saya Laura Rahayu dengan digit NPM terakhir 136. Saya Fanda dengan 3 digit NPM terakhir 259. Kami akan menjelaskan tentang Grand parent stock, hasil parent stock, pedaging, broiler. selamat menyaksikan. Distribusi impor GPS memerlukan perencanaan yang matang dari segi logistik maupun kesehatan hewan. Sebelum pengiriman dilakukan, ayam harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, divaksinasi sesuai ketentuan, dan dipacking menggunakan box transportasi yang bersih serta nyaman. Dalam perjalanan, ayam ditempatkan pada peti berventilasi. Selama perjalanan, kepadatan dalam box diatur sesuai standar agar ventilasi tetap efektif, serta pasokan air diperhatikan jika pengiriman berlangsung lama. Setelah tiba di peternakan, GPS ditempatkan dalam kandang tipe closed house dengan dukungan sapernak modern. Kandang ini bersifat tertutup, penuh, dan terkontrol. Mulai dari suhu, kelembaban, ventilasi, dan pencahayaan diatur otomatis melalui sensor dan sistem komputerisasi. Fasilitas yang tersedia meliputi kipas exhaust, cooling pad atau heater sesuai kebutuhan, serta sistem pencahayaan LED yang bisa diatur intensitasnya. Peralatan modern yang digunakan mencakup tempat pakan otomatis, nipple drinker, sistem pengolahan liter, conveyor egg collector untuk breeder, hingga generator cadangan sebagai penjamin suplai listrik. Dari sisi desain, lantai dibuat mudah dibersihkan. Tersedia ruang untuk isolasi ayam sakit, serta jalur akses yang aman untuk pekerja. Kandang sebaiknya dibangun jauh dari pemukiman padat. Bangunan dirancang memanjang dengan ventilasi dan insulasi yang baik untuk mengurangi fluktuasi suhu. Liter yang digunakan sebaiknya berupa bahan yang mudah kering seperti sekam padi atau serutan kayu dengan ketebalan 5-10 cm dan dijaga agar tetap kering. Liter yang menggumpal atau basah harus segera diganti atau ditambal agar kualitas lingkungan tetap baik. Dalam pemeliharaan, pada saat ditransportasi, suhu ideal berada pada kisaran 24-26 Celcius. Untuk induk GPS dewasa, suhu optimal di kandang sekitar 20-24 Celcius, sedangkan untuk anak ayam pada masa awal pemeliharaan dibutuhkan suhu 32-35 Celcius, yang kemudian diturunkan secara bertahap sesuai pertambahan umur. Selain kandang, fasilitas pendukung harus dipersiapkan dengan baik. Warehouse atau gudang penyimpanan pakan dan obat dibuat terpisah berventilasi baik. Sistem biosecurity diterapkan secara menyeluruh dengan pintu pengendalian akses, well bath, dan food bath berisi disinfektan. Sanitasi dilakukan dengan menyediakan area cuci dan disinfeksi peralatan, jadwal pembersihan rutin kandang, dan sistem pembuangan kotoran. Tambahan fasilitas yang sangat penting antara lain ruang karantina, pasokan listrik cadangan, serta sumber air bersih dengan sistem fertilisasi. Di dalam kandang, ayam dikelompokkan dalam flock, yaitu populasi yang dipelihara dengan jadwal manajemen saman, misalnya umur dan program vaksinasi. Untuk memudahkan pengelolaan, flock dapat dibagi lagi dalam pen, yakni sekat-sekat kecil di dalam kandang yang membantu manajemen pakan minum serta memudahkan pengawasan kesehatan. Kandang juga dibagi dalam zona biosecurity, yaitu zona merah sebagai area luar beresiko tinggi, zona kuning sebagai area transisi yang dilengkapi fasilitas pembersihan dan disinfeksi, serta zona hijau sebagai area inti yang steril dan hanya bisa dimasuki dengan prosedur biosecurity ketat. Dengan persiapan yang matang, mulai dari distribusi impor, penggunaan kandang closed house dengan sapronak modern, desain lokasi yang tepat, pengaturan suhu dan kelembapan sesuai kebutuhan, hingga fasilitas pendukung dan penerapan biosecurity yang ketat, pemeliharaan GPS broiler dapat berlangsung optimal. Hal ini memastikan induk tetap sehat, produktivitas telur tetap terjaga, dan menghasilkan DOC Day Old Chick dengan kualitas unggul.
Oke teman-teman, selanjutnya saya Farhan yang akan membahas mengenai persiapan pemeliharaan ayam garden parent stock atau biasa disebut GPS pada broiler, mulai dari proses distribusi, manajemen pemeliharaan awal, hingga seleksi DOC yang layak untuk dipelihara. Ayam GPS umumnya didatangkan dari perusahaan breeding internasional seperti Cobb atau Ross. Proses distribusi dimulai dari pengiriman DOC GPS melalui jalur darat maupun udara menggunakan peti khusus berventilasi dan sistem pendingin. Nah, selama proses pengiriman, suhu dijaga antara 24 sampai 26 derajat Celcius dan kadar oksigen cukup agar DOC tidak stres. Selama proses distribusi ke farm, DOC GPS diangkut dengan kendaraan berpendingin yang dimana sudah disanitasi sebelum dan sesudah digunakan. Setibanya di lokasi farm, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, daya hidup, vitalitas, dan kondisi fisik DOC. DOC yang lemah atau cacat akan langsung diseleksi culling untuk mencegah penularan penyakit. Brooding adalah tahap kritis dalam pemeliharaan awal. DOC GPS membutuhkan suhu lingkungan sekitar 32 sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban optimal adalah 60 sampai 70%. Pastikan ventilasi baik, pencahayaan 23 jam terang dan 1 jam gelap, serta tersedia air hangat dan pakan starter berkualitas tinggi. Setelah check-in, dilakukan proses checking untuk memisahkan jantan dan betina. Hal ini penting agar manajemen pakan, kepadatan, dan pencahayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian dilakukan debreaking pada umur 7-10 hari untuk mencegah kanibalisme dan efisiensi pakan. Proses ini debreaking dilakukan dengan alat otomatis yang sudah disterilkan untuk menghindari infeksi. Seleksi DOC GPS dilakukan dengan pemeriksaan berat badan ideal kurang lebih 42 gram, bentuk tubuh profesional, mata jernih, bulu kering, serta kaki kuat. DOC yang cacat, lemah, atau tidak aktif harus segera dilakukan culling secara etis. Tujuannya agar performa vlog tetap seragam dan efisien. Dengan persiapan pemeliharaan yang baik, mulai dari pengiriman, brooding, hingga seleksi DOC, maka performa ayam GPS akan optimal, mendukung produktivitas breeding di fase berikutnya. Mungkin itulah gambar umum tentang persiapan pemeliharaan ayam GPS. Terima kasih telah menyimak. Lalu selanjutnya ada tata laksana pemeliharaan. Yang pertama ada fase starter. Yang pertama juga ada umur ayam dan durasi starter. Fase starter biasanya mencakup 0 sampai 14 hari atau 2 minggu pertama setelah penempatan DOC dari GPS. Pada periode ini, ayam berada dalam fase kritis adaptasi. Pertumbuhan organ, sistem pencernaan, dan kekebalan tubuh harus didukung dengan baik. Setelah fase starter, akan dilanjutkan ke fase grower, dan seterusnya menuju fase produksi GPS. Yang kedua ada kebutuhan nutrisi ayam. Nah, yang pertama ada energi. Kandungannya yaitu 3050 kg kalori per kilogram. Lalu yang kedua ada protein kasar, yaitu kandungannya plus minus 22%. Lalu yang ketiga ada lisin, kandungannya kurang lebih 1,28%. Selanjutnya ada kalsium, kandungannya 0,90%. Lalu selanjutnya ada fosfor, sekitar 0,45%. Lalu lemak esensial 1,25%. Dan yang terakhir ada natrium atau vitamin yang disesuaikan agar keseimbangan elektrolit seperti Na, K, Cl itu baik. Nah, di sini juga ada beberapa catatan manajemen nutrisi starter. Pastikan kualitas pakan menggunakan bahan baku bermutu, bersih dari kontaminan. Lalu yang kedua adanya masa adaptasi pakan. Mengganti dari starter ke feed GPS starter dengan hati-hati. Lalu yang kedua ada pastikan ukuran partikel pakan cocok agar mudah dikonsumsi oleh DOC.
Yang terakhir, jangan memberikan pembatasan pakan di fase ini. Ayam masih sangat muda dan memerlukan asupan cukup untuk stabilitas pertumbuhan awal. Lalu yang ketiga ada manajemen kesehatan dan iklim makro. Yang pertama ini ada vaksinasi dan obat. Pada hari-hari awal, umumnya diberikan vaksin penyakit dasar, misalnya seperti vaksin merek ND, Gumboro, dan sesuai program lokal atau regional. Yang kedua ada obat atau preventif antibiotik, itu disesuaikan sesuai kondisi penyakit lokal dan dalam pengawasan dokter hewan. Yang ketiga ada pemantauan mortalitas harian, pengamatan gejala penyakit, tindakan karantina pada awal kemunculan kasus. Lalu untuk iklim makro sendiri, itu suhu awal sangat kritis, suhu sekitar 32 hingga 33 derajat pada hari pertama, kemudian dikurangi bertahap sekitar 2-3 derajat Celcius per minggu hingga mencapai suhu yang sesuai untuk umur berikutnya. Nah, yang kedua ada kelembapan relatif ideal 60 hingga 70% agar lingkungan tidak terlalu kering. Lalu yang ketiga ada ventilasi, aliran udara yang cukup untuk menjaga kualitas udara tetapi tanpa angin langsung menimpa anak ayam itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pencerahan yang memadai, misalnya 24 jam atau pola terang gelap sesuai rekomendasi, agar ayam mudah mencari pakan dan air. Lalu yang terakhir ada kebersihan litter atau alas, harus kering, tidak lembab, diganti atau diratakan bila diperlukan untuk menghindari pertumbuhan patogen. Lalu poin 4 ada kebutuhan air minum serta tempat pakan dan minum. Ada yang pertama ada poin air minum. Air harus selalu tersedia atau ad libitum karena air adalah komponen penting dalam metabolisme, pencernaan, dan termoregulasi. Kualitas air harus bersih, bebas kontaminan seperti bakteri atau logam berat. Lalu pH normal, total dissolved solids atau TDS dalam batas aman. Lalu sistem minum menggunakan nipple drinks, tetes, atau sistem lain sesuai desain kandang. Nah, untuk jarak minumnya, idealnya jarak antar nipple atau tempat minum maksimal sekitar 0,15 hingga 0,20 meter atau 15-20 cm agar semua bisa menjangkau dengan mudah. Lalu untuk tempat pakan dan minum, tempat pakan atau feeder, menggunakan feeder yang sesuai tinggi, awal mungkin rendah agar anak ayam mudah mencapainya. Lalu yang kedua, pastikan ruang makan memadai agar tidak terjadi persaingan berat. Kedalamannya itu sekitar 1/3 dari tinggi palungnya agar pakan tetap rapi dan tidak terbuang. Lalu feeding grill atau teralis pada palung feed bisa diatur agar jenis kelamin tidak saling mengakses. Lalu, waktu distribusi pakan ideal konsisten tiap hari agar ayam terbiasa. Untuk tempat minum atau drinker, yang pertama disusun agar dapat dijangkau semua ayam. Jarak antar minum tidak terlalu jauh. Lalu yang kedua, tinggi nipple atau kawat minum harus disesuaikan dengan tinggi ayam. Semakin tumbuh, minum bisa dinaikkan sedikit. Lalu, pastikan aliran air yang cukup, tidak tersumbat, dan tetesan air tidak bocor banyak agar tidak membasahi liter. Lalu yang terakhir, jumlah nipple atau drinker ideal cukup, misalnya 1 nipple untuk sejumlah ayam. Pada fase grower, yaitu umur 4 hingga 14 minggu, ayam green parent stock berada pada tahap kritis untuk membentukkan kerangka tubuh, jaringan otot, serta pencapaian keseragaman. Target berat badan harus mengikuti kurva standar Cobb Breeder Management Guide. Keseragaman sangat penting karena ayam dengan pertumbuhan terlalu cepat atau terlalu lambat akan menimbulkan masalah saat memasuki fase produksi. Dari segi nutrisi, pakan pada fase grower memiliki kandungan energi yang tinggi dengan protein lebih rendah dibandingkan fase starter. Tujuannya bukan mengejar pertumbuhan cepat, melainkan pertumbuhan yang seimbang. Selain energi dan protein, mineral seperti kalsium dan fosfor perlu diperhatikan untuk mendukung pembentukan tulang. Suplementasi vitamin A, D, dan E sangat penting untuk kesehatan, reproduksi, dan daya tahan tubuh. Distribusi pakan harus merata dan dilakukan
dalam waktu singkat agar semua ayam memperoleh kesempatan makan yang sama. Selanjutnya, dari sisi manajemen kesehatan, ayam pada fase grower wajib mengikuti program vaksinasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya, vaksinasi penyakit Newcastle disease, infectious bronchitis, gumboro, hingga vaksinasi inaktif menjelang masa produksi. Selain vaksin, perlu pengawasan terhadap parasit internal dan eksternal melalui pemberian obat cacing atau insektisida sesuai indikasi. Faktor iklim makro juga sangat mempengaruhi, terutama suhu dan ventilasi. Suhu terlalu tinggi akan menyebabkan stres panas, konsumsi pakan turun, dan pertumbuhan terhambat. Sebaliknya, suhu terlalu rendah meningkatkan konsumsi pakan, tetapi tidak efisien karena memiliki energi yang terbuang untuk menjaga panas tubuh dari ayam. Ventilasi yang baik penting untuk menjaga oksigen cukup, mengurangi kadar amoniak, dan mencegah penyakit pernapasan. Berikutnya, mengenai kebutuhan air minum. Air harus tersedia ad libitum, selalu bersih, dan dicek kualitasnya setiap hari. Kebutuhan air meningkat seiring umur dan kondisi lingkungan. Sebagaimana gambaran, pada suhu optimal, konsumsi air sekitar 2 kali jumlah pakan. Jika suhu naik, konsumsi air meningkat lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, jalur pipa, nipple drinker, atau bell drinker harus rutin diperhatikan agar tidak ada yang tersumbat. Dan yang terakhir, kebutuhan tempat makan dan tempat minum harus sesuai standar. Menurut panduan KOB, ruang pakan untuk ayam betina minimal 11-12 cm per ekor pada umur grower, sedangkan jantan lebih luas, yaitu sekitar 15 cm per ekor. Untuk sistem pan feeder atau chain feeder, pastikan distribusi pakan selesai dalam waktu kurang dari 3 menit agar tidak ada kompetisi berlebihan. Sementara itu, jumlah nipple drinker yang disediakan rata-rata 1 nipple drinker untuk 8-10 ekor ayam atau 1 bell drinker untuk 80-100 ekor ayam dengan ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi punggung ayam agar mudah dijangkau namun tidak tumpah. Kebutuhan nutrisi KOB fase layer. Pada fase layer, ayam memerlukan nutrisi yang berbeda dengan fase pertumbuhan. Energi ransum biasanya 2.600 sampai 2.950 kilokalori ME atau metabolis energi per kilogram, dengan protein kasar sekitar 16%. Kalsium harus tinggi sekitar 3-4% untuk pembentukan cangkang telur, sedangkan fosfor membantu metabolisme tulang. Selain itu, vitamin A, D, E, K, dan vitamin B kompleks serta mineral mikro seperti Zn, Mn, dan Se wajib dicukupi. Jangan lupa air bersih yang cukup adalah kebutuhan mutlak karena konsumsi air bisa mencapai 2 kali lipat dari jumlah pakan. Pada kondisi panas, kepadatan nutrisi ransum perlu ditingkatkan karena ayam makan lebih sedikit. Manajemen bangkai. Bangkai ayam harus ditangani segera untuk mencegah penyebaran penyakit. Setiap hari, bangkai dikumpulkan dan dipindahkan ke tempat khusus seperti lubang kadaver, incinerator, atau sistem composting yang aman. Lokasi pembuangan harus jauh dari kandang dan tidak mencemari air tanah. Setelah itu, area pengumpulan harus disinfeksi dan para pekerja wajib memakai alat pelindung diri. Manajemen kesehatan. Kunci utama menjaga kesehatan ayam adalah biosecurity. Batasi lalu lintas orang, kendaraan, dan hewan liar. Sediakan disinfektan di pintu masuk kandang. Program vaksinasi harus dijalankan sesuai dengan penyakit endemik seperti ND, IB, atau AI. Pemantauan rutin terhadap produksi telur, mortalitas, dan gejala klinis sangat penting. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan diagnosa dokter hewan. Alternatif seperti probiotik dan vitamin juga bisa mendukung kesehatan usus dan daya tahan tubuh. Manajemen telur tetas. Telur harus dikumpulkan 3-4 kali per hari, kemudian diseleksi. Telur retak atau kotor sebaiknya tidak dipakai. Sebelum disimpan, telur perlu didinginkan perlahan untuk menghindari embun. Penyimpanan dilakukan di ruang pendingin dengan suhu 13-18 derajat Celcius dan kelembapan 70-80%.
menggunakan sistem FIFO yaitu first in first out agar telur tidak tersimpan terlalu lama. Manajemen litter. Litter atau alas kandang harus bersih, kering, dan mampu menyerap air dengan baik. Umumnya digunakan sekam atau serbuk gergaji dengan kedalaman 5-10 cm. Kelembapan litter perlu dikontrol agar tidak menghasilkan amonia berlebihan yang bisa merusak pernapasan ayam. Bagian litter yang basah harus segera dibuang dan diganti, sedangkan kebocoran pada sistem air minum harus diperbaiki agar tidak membasahi litter. Manajemen pencahayaan. Pencahayaan sangat mempengaruhi produksi telur. Saat memasuki fase produksi, lama pencahayaan dinaikkan bertahap hingga 14-16 jam per hari. Intensitas cahaya sekitar 10-20 lux sudah cukup, dan distribusi cahaya harus merata. Jangan ada bagian kandang yang gelap karena bisa membuat ayam stres. Gunakan sistem dimmer agar perubahan cahaya terjadi perlahan sehingga ayam tidak kaget. Penggunaan nest atau sangkar. Sistem produksi bisa menggunakan sangkar atau nest box. Pada sistem sangkar, telur lebih bersih dan mudah dikumpulkan. Namun, keberadaan ayam harus dijaga agar tidak stres. Jika menggunakan nest box, perbandingan idealnya adalah satu nest untuk 5-7 ekor ayam. Nest harus nyaman, terlindung, dan mudah diakses. Iklim mikrokandang mencakup suhu, kelembapan, ventilasi, dan gas berbahaya. Suhu ideal untuk layer adalah 20-24 derajat Celcius. Di atas itu, ayam bisa mengalami heat stress yang menurunkan produksi telur. Kelembapan relatif ideal sekitar 50-70%. Ventilasi diperlukan untuk mengeluarkan amonia dan CO2 sekaligus membawa udara segar. Di musim panas, kipas, ventilasi tunnel, atau cooling pad bisa digunakan. Pastikan konsentrasi amonia tidak lebih dari 20 ppm untuk menjaga kesehatan pernapasan ayam. Manajemen pejantan ayam green parent stock merupakan aspek krusial dalam keberhasilan produksi telur fertil. Pemeliharaan dimulai sejak DLC di kandang close house terpisah dengan pengaturan suhu awal sekitar 32 hingga 34 derajat Celcius dan diturunkan bertahap hingga 21-23 derajat Celcius untuk menjaga kenyamanan dan pertumbuhan optimal. Kepadatan ideal berkisar 6-8 ekor per meter persegi. Menggunakan sistem pakan dan minum otomatis agar efisien dan higienis. Selama fase rearing, fokus utama adalah mencapai bobot badan standar breeder dan keseragaman minimal 80%. Karena bobot berlebih menurunkan libido, sedangkan bobot rendah mengurangi fertilitas. Sebelum masa produksi, pejantan menjalani pemotongan taji pada umur 8 hingga 12 minggu untuk mencegah luka saat kawin. Dilakukan secara higienis oleh tenaga terlatih. Pejantan juga harus diseleksi secara ketat melalui program culling terhadap individu dengan pertumbuhan tidak normal atau agresivitas berlebih. Saat masa produksi, rasio jantan dan betina dijaga pada kisaran 1:8 hingga 1:10 dengan pemantauan kesehatan, performa kawin, serta kondisi kaki dan dada secara rutin agar tetap prima. Manajemen nutrisi pejantan difokuskan pada keseimbangan energi dan protein, serta kandungan vitamin E dan selenium yang mendukung kualitas sperma dan daya fertilitas tinggi. Monitoring dan recording merupakan kegiatan yang sangat penting dalam manajemen ayam grand parent stock. Melalui proses pencatatan dan pengawasan yang rutin, peternak dapat memantau kondisi performa ayam, mendeteksi masalah lebih awal, dan mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kualitas genetik serta produktivitas bibit unggas. Salah satu aspek utama yang harus dimonitor adalah keseragaman bobot badan. Keseragaman menunjukkan seberapa seragam pertumbuhan ayam dalam satu flock. Bobot yang seragam menandakan bahwa manajemen pakan, pencahayaan, serta kepadatan kandang telah berjalan optimal. Ayam dengan bobot tidak seragam biasanya mengalami perbedaan dalam asupan nutrisi atau kondisi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Zuidov et al. Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sistem pemberian pakan presisi dapat meningkatkan keseragaman bobot serta efisiensi reproduksi pada ayam breeder. Dengan demikian, pemantauan bobot badan harus dilakukan secara rutin, minimal setiap minggu agar pertumbuhan tetap berada dalam kisaran target yang diharapkan. Selain itu, hal penting lain yang perlu direkam adalah hen day production atau HDP.
HDP menggambarkan presentase ayam betina yang menghasilkan telur setiap hari dan menjadi indikator utama produktivitas flock. Untuk grand parent stock, nilai HDP yang optimal menunjukkan bahwa kondisi pakan, manajemen cahaya, dan kesehatan reproduksi ayam berada dalam keadaan baik. Ketika HDP menurun secara tiba-tiba, hal ini bisa menjadi sinyal awal adanya stres, gangguan nutrisi, atau masalah kesehatan yang perlu segera ditangani. Kemudian, ada tingkat fertilitas telur hasil breeding. Ini juga tidak kalah penting, karena fertilitas yang tinggi menandakan keberhasilan proses perkawinan antara penjantan dan juga betina, serta kualitas sperma dan ovum yang baik. Penelitian oleh Brillard pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pemantauan fertilitas secara berkala dapat membantu peternak menilai efektivitas penjantan dan melakukan seleksi atau penggantian jika diperlukan. Fertilitas yang rendah dapat disebabkan oleh bobot badan yang tidak ideal, umur pejantan yang terlalu tua, atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Semua data hasil monitoring ini, mulai dari bobot badan, HDP, hingga fertilitas, harus dicatat secara sistematis dalam laporan recording. Catatan ini menjadi dasar evaluasi untuk menentukan strategi manajemen selanjutnya dengan penerapan sistem monitoring dan recording yang baik. Peternak dapat menjaga performa ayam grand parent stock tetap stabil, meningkatkan produktivitas telur tetas, dan juga menjamin kualitas genetik yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. Grand parent stock adalah sumber utama dalam piramida perbibitan broiler karena menentukan kualitas parent stock, DOC broiler, hingga daging ayam yang dikonsumsi. Manajemen yang baik di setiap fase mulai dari starter, grower, layer dapat menjaga pertumbuhan, kesehatan, dan performa reproduksi yang optimal. Dengan dukungan pakan, air, lingkungan, dan biosecurity yang konsisten, grand parent stock mampu mewariskan kualitas genetik terbaik sehingga keberhasilannya menjadi kunci utama bagi keberhasilan produksi ayam broiler secara keseluruhan.